Halo, kembali lagi bersama saya Archie yang kali ini akan menemani malam kalian. Oke, jadi hari ini ada cerita dari teman dekat gua. Dulu dia satu kantor sama gua. Nah, kebetulan dia mempunyai kisah mistis gitu ya. Nah, kali ini orang ini tidak ingin identitasnya disebarkan. Oke, mungkin kita sebut aja Ica gitu ya. Oke, kita mulai aja biar singkat gitu waktunya ya. Halo, biar singkat gitu waktunya. Lin, gua Ica. Kali ini saya mau cerita pengalaman saya di studio yoga di komplek. Saat itu sekitar tahun 2015 atau 2016, saya rutin yoga seminggu 2 kali. Dari sore hingga hampir maghrib di salah satu studio di komplek perumahan saya. Seringkali saya datang terlebih dulu di studio yoga itu. Lokasinya di lantai 2. Terkadang saya mendengar suara orang naik turun tangga yang ketika saya lihat tidak ada siapapun. Bahkan penjaga tempatnya sedang ada di warung sebelah. Maksudnya tuh yang punya studio juga punya warung gitu ya. Pernah satu kali saya sedang di kamar mandi untuk ganti pakaian sekalian buang air kecil. Saya ingat betul belum ada orang datang saat itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk, tidak hanya sekali. Ini bahkan berkali-kali sampai saya bilang, "Iya, tunggu sebentar ya." Karena sedikit kesal, karena seperti tidak sabar, ku keluar sambil mencari-cari siapa yang mengetuk pintu kamar mandi. Nah, tidak ada orang sama sekali. Studio kosong. Saya pikir di bawah mungkin. Nah, karena lama, mungkin orangnya menggunakan kamar mandi bawah. Dia pikir seperti itu. Nah, saya ke bawah dan bertemu dengan Mas X penjaga studio. Mungkin si Mas X ini kita namain Joko gitu ya, si penjaga studio. Nah, saya tanya, Mas Joko, Mas Joko tadi ke atas. Ketuk pintu kamar mandi nggak? Dengan heran, Mas Joko tuh jawab, Enggak mbak, emang ada apa mbak? saya bertanya kembali, apa ada yang sudah datang selain saya? Jawabannya, belum ada yang hadir selain saya, dan kamar mandi pun bawah kosong. Oke baik, pikir saya mungkin hanya kebetulan saat itu. Kejadian kedua yang saya alami di studio yoga, tidak lama setelah pintu diketuk. Saat itu setelah yoga, saya malas sekali membawa matras untuk pulang ke rumah. Saya berpikir untuk meninggalkan di studio yoga, toh 2 hari lagi saya yoga lagi kan. Nah akhirnya saya tinggal di gudang bersih yang memang isinya penyimpanan alat olahraga. 2 hari kemudian saya kaget dong karena matras yoga saya ada di lantai 1 sebelah kursi tunggu. Jelas punya saya karena ada namanya. Saya bertanya pada Mas Joko, siapa yang pindahkan matras yoga saya? Apa ada yang pinjam pakai? Sambil heran, Mas Joko menjawab yang membuat saya heran bukan main. Loh, tadi siang jam 2-an kan mbak datang. Langsung ke atas, ambil matras yoga, lalu duduk di bangku itu. Nah, saya heran sekali dan bertanya mungkin Mas Joko salah orang. Mas Joko yakin betul karena sempat bertatapan. Kemudian Mas Joko menceritakan detailnya pada saya. Katanya, saya datang jam 2 siang dan langsung disapa oleh Mas Joko. Ketika disapa, saya hanya menoleh dan mengangguk. Jadi gue merinding. Ketika mau naik ke atas, Mas Joko ini memberitahu, Jam setengah 5 loh mbak, kelas yoganya. Ini jam 3, ada zumba dulu. tanpa jawab katanya saya ke atas dan tak lama ke bawah lagi sambil bawa matras yoga. Kata Mas Joko, Walah, ambil matras toh mbak. Kata Mas Joko sambil melihat saya meletakkan matras di sebelah kursi tunggu. Karena ada pembeli warung, Mas Joko sudah tidak memperhatikan saya. Setelah beberapa menit, Mas Joko sudah tidak melihat saya di kursi itu, hanya matras saja.
Saya kira tadi Mbak pulang dulu. Mungkin ada yang ketinggalan saya pikir. Habis kok lama. Ini baru datang lagi. Nah, saya sudah tidak bisa berpikir positif pada saat itu. Aduh, siapa pula itu, ya kan? Sejak saat itu, saya nggak pernah datang duluan, selalu datang mepet waktu. Nggak berapa lama, Mas Joko nggak pernah kelihatan dan warung selalu tutup. Aduh, kok gue jadi merinding ya? Oh my god. Ketika saya tanya ke yang punya studio, memang si Mas Joko ini tiba-tiba pulang kampung. Jadi, kunci studio itu dipegang oleh ART. Nah, yang punya studio. Dan selesai latihan, si instruktur kelas terakhir akan antar kunci ke rumah yang punya studio. Rumahnya dekat dengan studio lah pokoknya. Kejadian terakhir yang saya alami di studio cukup membuat saya merinding. Waduh, apalagi nih. Waktu itu setelah selesai latihan, kami mengobrol di studio. Dan tanpa sadar sudah mau azan maghrib tuh. Saya pamit pulang dan hanya ada instruktur yoga dan 2 orang yang masih mengobrol. Sambil menunggu dijemput katanya. Jadilah saya turun sendiri saat itu. Nah, hujan saat itu lumayan deras tuh. Ketika di teras, sembari membuka payung, saya mendengar ada suara perempuan dari dalam lantai 1 memanggil, "Mbak, Mbak." Nah, saya masuk ke dalam, siapa tahu ada yang manggil ya kan. Di lantai 1, saya masuk dan melihat sekeliling tuh nggak ada orang. Nggak tahu kenapa, saya merinding saat itu. Ketika baru sampai pagar, terdengar lagi panggilan itu. Mbak, Mbak. Saya sempat menoleh ke arah suara itu. Kemudian melihat ke atas, siapa tahu dari lantai 2 ya kan. Tapi tidak ada orang yang memanggil sama sekali. Saya berpikir mau pergi aja lah. Kalau ada apa-apa, pasti di studio besok heboh, pikir saya. Gak lama saya berjalan keluar pagar, sekali lagi saya dipanggil Mbak, Mbak. Namun tidak hanya memanggil kali ini. Kali ini tuh diikutin cekikikan ketawa gitu. Anjir. Badan gue merinding guys. Nah, pada saat itu juga si Ica kabur. Wah, terbirit-birit deh. Mungkin gue kalau jadi si Ica juga kabur sih. Di anjir merinding. Nah, mungkin itu sekian ya cerita dari studio yoga di perumahannya dia. Oke, katanya terima kasih Amin sudah bacain sama-sama. Semoga nanti akan ada cerita-cerita yang baru ya, Cak. Ya meskipun lu gak berharap ada cerita seperti ini lagi, tapi gua harap seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di Ritual Malam.